Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Amin. Sebelumnya, perkenalkan, saya Faisal Syahar Komarudin, mahasiswa dari Prodi Magister Manajemen, kelas Eksekutif 34, Universitas Gadjah Mada, Kampus Yogyakarta. Baik, pada sesi ini saya akan menjelaskan tentang analisis faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja perusahaan e-commerce Orami Indonesia High Quality dalam mata kuliah General Business Environment dengan dosen pengampu Bapak Saiful Ali, MIS, PhD, CA. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Saiful Ali yang telah memberikan insight yang luar biasa dalam mata kuliah General Business Environment. Perkembangan pengguna internet yang ada di Indonesia sangat pesat. Kita bisa melihat pada tahun 2017 dan tahun 2018, sejumlah 132,7 juta jiwa sudah menjadi pengguna internet. Kemudian disusul pada tahun 2019 bertambah menjadi 150 juta jiwa. Tahun 2020 awal, pengguna bertambah menjadi 175,4 juta jiwa yang sumber data tersebut dari datareportal.com. Kemudian, beranjak kepada pertumbuhan Internet of Things yang sudah mempengaruhi berbagai bidang industri yang ada di Indonesia, seperti industri manufaktur, makanan, perbankan, kesehatan, otomotif, dan juga industri lain yang ada di Indonesia yang sudah memanfaatkan Internet of Things. Kemudian beranjak kepada media sosial online yang tumbuh pesat di Indonesia, seperti Google, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Tinder, WeChat, TikTok, dan blog. Kemudian lahirlah e-commerce yang menjadi salah satu platform terfavorit di Indonesia karena masyarakat menggunakan e-commerce untuk berbelanja online. Dan e-commerce ini bisa diakses melalui marketplace, blog, website. Dan lahirlah e-commerce terkenal seperti Lazada, Bineka, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Orami, Sosial, dan masih banyak lagi e-commerce yang membantu masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan secara online. Kemudian apa sih alasannya e-commerce ini menjadi platform favorit? Ya karena hemat waktu, jangkauan luas, terkumpul dalam satu tempat, banyak promo, pengantaran barang cepat, kesempatan membandingkan harga terbuka lebar, penawaran produk favorit pun disediakan di platform e-commerce tersebut. Nah, berdasarkan usia, rentang usia 20 sampai 34 tahun menggunakan e-commerce untuk berbelanja karena hemat waktu. Kemudian untuk usia 65 tahun atau usia lanjut menggunakan e-commerce untuk berbelanja secara online karena semua produknya terkumpul dalam satu tempat dan praktis. Lalu kita akan beranjak kepada pembahasan, namun sebelum kita membahas tentang analisis faktor-faktor eksternal mempengaruhi kinerja perusahaan e-commerce Orami, kita akan membacakan poin-poin dulu ya. Poin-poinnya adalah tentang Orami sendiri, analisis lingkungan ekonomi, analisis lingkungan bisnis internasional, analisis lingkungan demografi, analisis lingkungan sosial budaya, analisis lingkungan politik, analisis lingkungan teknologi, analisis lingkungan alam, dan analisis lingkungan pemerintahan. Itu adalah poin-poin yang akan kita bahas dalam presentasi ini, teman-teman semuanya. Oke, sebelum kita beranjak kepada pembahasan yang lebih dalam, kita akan membahas tentang siapa sih Orami dan apa sih Orami. Yuk, kita kenalan dulu. Nah, tentang Orami merupakan perusahaan e-commerce atau perdagangan elektronik yang berdiri dan resmi beroperasi pada tahun 2013, tepatnya 8 Februari 2013 dengan nama Bilna. Awalnya namanya adalah Bilna. Didirikan oleh Ferry Tenka dan Gus Mantoro Eka Mukti Gunawan, dan hingga sampai saat ini Ferry Tenka masih menjabat sebagai CEO. Kemudian pada tahun 2016, Bilna melakukan merger dengan startup digital yang bernama Moxi dan berubah nama menjadi Orami Indonesia High Quality atau lebih terkenal dengan nama sebutan Orami. Dan pada tahun 2020, Orami ini sudah memiliki 183 orang staff yang mampu melayani 200.000 pelanggan dan 1.000 pemesanan perharinya. Nah, tentang Orami sendiri, Orami mempunyai visi yaitu Simplify Parenting, dan misinya adalah create and nurture the most inclusive support system for parent. Yang kedua adalah to be the most convenient and parent-centric platform to find product and services. Dan kemudian Orami ini menyediakan produk-produk yang berdasarkan kategori seperti fashion, aktivitas bayi dan bepergian, pakaian sepatu, popok krim tisu bayi, makan, menyusui dan empasi, perawatan bayi dan anak,
mainan, media, dan hobi, kebutuhan ibu, perabotan kamar bayi, dan produk-produknya bisa dibilang fokus kepada kebutuhan wanita yang sudah menikah maupun kebutuhan wanita yang belum menikah, dan kebutuhan anak-anak atau bayi. Kemudian Oramis juga memiliki program dalam mengelola komunitasnya, yaitu namanya program parenting yang isinya adalah program ibu sibuk, resep makanan sehat, olahraga dan kesehatan, mendidik anak asyik, tips ibu super, dan manajemen waktu supermom. Nah, sekarang kita akan beranjak pada analisis faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja perusahaan e-commerce Orami, dan ada 9. Mari kita bahas dari yang pertama ya. Nah, lingkungan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia jika dilihat dari grafik pada tahun 2018 hingga tahun 2020 mengalami penurunan. Dan penurunan itu terlihat signifikan mulai dari 2019 triwulan keempat menuju ke 2020 triwulan pertama. Hal ini dikarenakan salah satunya adalah adanya krisis dunia yaitu COVID-19 dan Indonesia termasuk negara yang terkena dampaknya. Akan tetapi, e-commerce menjadi salah satu bisnis yang ikut mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia loh. Kenapa demikian? Ya, di dalam masa krisis pandemi COVID-19 atau COVID-19, ini e-commerce ini mampu membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Indonesia yang terdampak, seperti masyarakat Indonesia yang kena PHK dan juga masyarakat Indonesia yang bisnisnya gulung tikar. Nah, lalu apa sih keuntungan atau peluang di lingkungan ekonomi ini? Ya, walaupun Indonesia terkena dampak, terkena krisis, akan tetapi pengguna internet yang ada di Indonesia itu terus bertumbuh dan terus bertambah. Oleh karena itu, ini bisa menjadi peluang untuk Orami dalam memanfaatkan pengguna internet di Indonesia dengan memberikan update produk terbaru dengan harga yang merakyat, sehingga masyarakat mau membeli produk dalam negeri. Dan ini merupakan salah satu terobosan agar e-commerce termasuk Orami ini bisa membantu pertumbuhan perekonomian selama krisis. Lalu apa ya yang menjadi ancaman? Nah, yang menjadi ancaman adalah e-commerce pendatang baru dengan modal besar yang mengganggu UMKM. Biasanya e-commerce ini merupakan e-commerce asing yang modalnya besar dan biasanya mereka bisa memonopoli melalui permainan harga. Nah, permainan harga ini bisa membahayakan UKM-UKM yang biasanya e-commerce ini akan membanting harga sehingga UKM bisa gulung tikar juga akhirnya. Dan ini menjadi ancaman yang harus diwaspadai. Kemudian apa sih implikasi bisnis terhadap lingkungan ekonominya? Implikasinya adalah Orami bisa memanfaatkan mitra-mitra yang berasal dari UMKM produknya dengan Orami sendiri melakukan advertising atau melakukan periklanan secara masif dengan memberikan diskon, sehingga terjadi balancing di sini, di mana produk dari Orami terbeli dan produk-produk dari UMKM yang ada di Orami ini bisa terjual, sehingga sama-sama mendapatkan untung. Kemudian Orami juga bisa melakukan segmentasi pasar dengan memanfaatkan tracking code yang ada di aplikasi mobile maupun aplikasi web app-nya Orami sendiri. Lalu, lingkungan hukum bisnis di Indonesia. Bagaimana sih lingkungan hukum bisnis di Indonesia? Bahwa Indonesia secara hukum yang mengatur tentang bisnis, pemerintah sudah memberikan undang-undang terkait dengan perdagangan online. Sehingga ini bisa menjadi peluang bagi e-commerce atau perusahaan e-commerce termasuk Orami sendiri untuk berekspansi, untuk memperluas sayap bisnisnya dengan catatan mau mematuhi aturan dan undang-undang. Sehingga e-commerce termasuk Orami ini bisa menjadi platform belanja bisnis online yang terpercaya karena mau mematuhi undang-undang atau hukum bisnis yang ada di Indonesia yang sudah diatur oleh pemerintah. Lalu, apa sih ancaman yang bisa datang dan mengancam e-commerce termasuk Orami sebagai platform belanja online? Ya, karena sifat perundang-undangan yang berubah-ubah di Indonesia, ditakutkan jika perubahan itu justru malah merugikan perusahaan e-commerce termasuk Orami, sehingga Orami perlu waspada di sini. Oleh karena itu, Orami setidaknya mengikuti alur atau undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Lalu implikasi bisnisnya apa nih? Nah, Orami bisa menerapkan ya, bisa mengikuti undang-undang yang berlaku. Nah, terus di samping itu, Orami juga bisa memberikan informasi yang jelas, memberikan kenyamanan, kejelasan transaksi, terus juga menjamin kenyamanan konsumen dalam bertransaksi, terus melindungi hak-hak privasi. Nah, ini bisa
membantu Orami untuk sustainable, untuk sustain dan berkelanjutan dalam bisnis e-commerce-nya. Lalu dalam lingkungan hukum bisnis internasional, kita tahu bahwa setiap negara memiliki kebijakan berbeda terkait perdagangan elektronik, sehingga dibuatlah Uncitral Model Law on Electronic yang memiliki fungsi untuk menyeragamkan aturan hukum yang bersifat substantif terkait perdagangan elektronik. Nah, lalu apa sih peluangnya? Ya, peluangnya tentu saja e-commerce dari segi aspek hukum sudah diakui dunia. Bahkan di Indonesia pun juga sudah dibuat undang-undangnya. Lalu, Orami ini juga bisa berpeluang nih dengan konsep parentingnya di dalam e-commerce melakukan ekspansi yaitu lintas batas jual beli online yang mengusung tema parenting. Lalu apa ancamannya? Nah, setiap negara memiliki hukum yang berbeda walaupun sudah ada uncitral model law on elektronik. Tetapi Orami sebagai perusahaan e-commerce juga tetap harus mematuhi ketika dia ingin berekspansi lintas negara, ya. Harus mematuhi undang-undang yang ada di negara lain. Termasuk Orami kan juga mengambil produk dari negara lain atau mitra. Jadi antara Orami dengan mitra yang ada di negara lain ini harus mematuhi undang-undang yang berlaku di masing-masing negara tersebut. Lalu apa sih implikasi bisnisnya? Nah, selain di Indonesia kan Orami juga di pasar luar negeri nih. Nah, Orami harus memiliki skill negosiasi dan komunikasi yang baik terhadap mitra yang ada di luar negeri dan harus bisa mengerti dan memahami kebijakan-kebijakan yang ada di luar negeri termasuk di mana mitra yang ada di luar negeri itu berada. Lalu kemudian ada lingkungan demografi. Nah, Indonesia ini merupakan negara dengan penduduk terpadat nomor 4 di dunia. Dan pada tahun 2020 ini diprediksi oleh Badan Pusat Statistik sendiri bahwa Indonesia penduduknya bisa mencapai 269,6 juta jiwa. Karena pada saat ini memang belum ada survei langsung. Ini baru prediksi dari BPS karena survei akan dilakukan di akhir tahun nanti. Kemudian berdasarkan survei tahun 2019 tahun lalu bahwa Indonesia memiliki usia produktif terbesar daripada rentang usia lanjut dan rentang usia remaja, di mana rentang usia produktif ini mencapai 68%. Lalu, apa sih peluang bagi perusahaan e-commerce, terutama Orami ini terhadap lingkungan demografinya? Ya, usia produktif yang tinggi memperlihatkan aktivitas pemanfaatan teknologi yang tinggi juga di Indonesia. Sehingga Orami bisa melakukan sistem target atau segmentasi yang lebih detail lagi terhadap usia-usia yang produktif dan melihat perilaku pengunjungnya serta melakukan segmentasi kebutuhan produk berdasarkan usianya. Ini peluang sekali buat Orami, termasuk untuk melakukan diferensiasi. Lalu apa sih ancamannya? Nah, ancamannya karena Indonesia ini adalah negara yang besar, kemudian juga kebutuhannya setiap orang berbeda-beda. Nah, Orami harus agile di sini, harus lincah ya. Bagaimana cara membaca perilaku pasar yang ada di Indonesia? Jika tidak bisa, maka Orami bisa terancam tidak laku karena tidak bisa memenuhi kebutuhan pasar. Terlebih lagi Indonesia ini memiliki beragam beragam budaya dan juga pertumbuhan penduduk yang sangat pesat sekali ya. Kemudian apa sih implikasi bisnisnya? Nah, pertambahan penduduk yang besar membuat Orami harus melakukan inovasi. Nah, inovasi ini harus selalu dijaga dan harus berkelanjutan ya untuk bisa menyediakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, terutama untuk kebutuhan wanita dan juga kebutuhan parenting. Lalu, lingkungan sosial dan budaya. Nah, Indonesia ini merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Memiliki 100 atau bahkan ribuan, kita bisa bilang ribuan budaya yang ada di Indonesia. Termasuk juga cara bersosialisasi itu juga disesuaikan dengan adat di wilayah masing-masing. Luar biasa sekali kan? Dan menurut Sparingga, multikulturalisme yang ada di Indonesia ini sebenarnya adalah formasi sosial yang membuka jalan bagi ragam identitas dan menjadi sebuah jembatan yang menghubungkan keragaman yang terintegrasi. Jadi intinya sebenarnya budaya Indonesia ini juga bisa menerima adanya globalisasi tentu dengan aturan norma-norma yang berlaku di setiap wilayah. Nah, terus apa nih? Apa nih peluangnya? Nah, kita bisa lihat di dalam grafik
yang bersumber pada databox katadata.go.id, Indonesia adalah negara sosial dengan budaya yang sangat kuat. Akan tetapi budaya dan sistem sosial yang ada di Indonesia juga menerima dari globalisasi dengan bukti bahwa saat ini Indonesia berada di posisi kelima di dunia dengan pengguna internet terbesar. Sehingga ini menjadi peluang Orami untuk melakukan diferensiasi produk dari generasi ke generasi ya. Karena sesuai dengan Jim Martini bahwa dalam bersosialisasi itu bahwa terdapat 6 generasi, yaitu greatest generasi, silent generasi, baby boomer, generation X, milenial, dan juga generasi Z yang masing-masing memiliki tahun lahir. Jika greatest generasi itu tahun lahirnya 1901 sampai 1924, kemudian silent generation itu 1925 hingga 1942, kemudian baby boomer itu 1943 dan 1960 pada tahun kelahirannya. Generation X sendiri memiliki tahun kelahiran 1961 hingga 1981. Kemudian generasi milenial memiliki tahun lahir pada tahun 1982 hingga 1994, dan generation Z lahir pada tahun 1995 hingga sekarang. Sehingga ini mempengaruhi juga dalam proses bisnis e-commerce termasuk Orami. Nah, peluangnya yaitu tadi, Orami bisa melakukan diferensiasi atau perlebaran bisnis berdasarkan kelompok generasinya. Kemudian, apa sih ancamannya? Nah, ancamannya sebuah pertentangan prinsip itu terkadang terjadi di Indonesia karena kita tahu bahwa budaya Indonesia itu sangat kental. Jika orang tidak bisa beradaptasi dengan budaya dan cara bersosialisasi masyarakat Indonesia, maka Orami bisa jadi tidak diterima. Oleh karena itu, Orami bisa melakukan terobosan-terobosan seperti adanya edukasi atau parenting ini. Melalui pendekatan edukasi ini, Orami bisa masuk di cara bersosialisasi masyarakat Indonesia dan cara berbudaya masyarakat Indonesia. Terus implikasinya adalah, nah, Orami ini bisa mengelola ekosistem melalui program parenting yang sudah dibuat itu. Sehingga Orami memiliki nilai kompetitif yang berbeda daripada e-commerce lainnya. Lalu, pada lingkungan politik, ya kita tahu Indonesia ini merupakan negara politik yang sering gonjang-ganjing ya, di mana politiknya itu tidak stabil. Contohnya pada Pilkada 2018 dan juga pemilu 2019. Nah, kita tahu juga pada tahun 2019 itu sempat terjadi panas pemilunya panas banget, dan ini juga ternyata berdampak pada aktivitas masyarakat terhadap belanja online sempat menurun pada saat tahun 2019 ini. Lalu berdasarkan pasal 4 ayat 6 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2014 tentang presiden dan wakilnya dicalonkan dari partai politik. Nah, otomatis pemerintah sebagai pemegang regulator dan pemegang kekuasaan dan regulator tertinggi ternyata juga berasal dari partai politik, sehingga politik ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap dunia bisnis, termasuk dalam pembuatan undang-undang juga. Lalu apa sih peluangnya lingkungan politik ini? Nah, kondisi politik yang mempengaruhi kebijakan pemerintah terkait bisnis menjadi peluang perusahaan e-commerce karena perdagangan online mendapatkan dukungan dari sisi politik. Kenapa demikian? Ya, karena pemerintah sendiri kan dari partai politik, dan pemerintah sudah membuat undang-undang tentang perdagangan elektronik. Berarti di sini bisnis e-commerce ini diakui oleh negara, sehingga dengan Orami yang mengikuti kebijakan pemerintah dalam melakukan proses bisnisnya, dia akan aman. Itu peluangnya. Dan Orami bisa melebarkan sayap bisnisnya sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Lalu apa sih ancamannya? Nah, kondisi politik yang tidak stabil akan memicu berbagai macam aspek termasuk perdagangan elektronik. Selain berpotensi adanya perubahan kebijakan bisnis yang dadakan, adanya krisis akibat politik bisa mempengaruhi perkembangan e-commerce di Indonesia. Hingga salah satunya Orami bisa terancam. Salah satu krisisnya kita bisa lihat pada 98 ya, salah satu contohnya. Krisis ekonomi pada tahun 98, dan salah satunya memang disebabkan oleh partai politik juga. Kemudian, apa sih implikasi bisnisnya? Nah, implikasi bisnisnya ini di sini Orami bisa melakukan strategi pemilihan demografi dan wilayah secara geografis, di mana Orami ini bisa memetakan lingkungan mana yang pada saat itu sedang mengalami
gonjang-ganjing atau kondisi politik yang tidak stabil itu bisa di-exclude dan orang bisa melakukan advertising promo besar-besaran di wilayah di Indonesia yang memiliki keadaan politik yang stabil sehingga tidak mempengaruhi proses bisnis dan juga tidak mempengaruhi pendapatan Orami karena ketika politik tidak stabil biasanya masyarakat juga akan terpengaruh dan proses belanja online ini biasanya sedikit berubah. Lalu kita bisa melihat di lingkungan teknologi ya tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Indonesia ini sudah berkembang sekali dunia teknologinya termasuk dalam konsumsi teknologi informasi itu sudah tinggi. Termasuk perkembangan IoT di Indonesia ini sudah sangat luas. Seperti industri yang ada di Indonesia itu sudah menerapkan IoT semuanya. Industri otomotif, manufaktur, makanan, kesehatan, perbankan, bahkan di bidang pertahanan dan keamanan sudah menerapkan IoT, kemudian pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah juga sudah menggunakan IoT, di bidang pendidikan juga sudah menerapkan IoT, lalu di industri perdagangan pun IoT sudah dilakukan. Kemudian perkembangan konsep big data yang ada di Indonesia ini juga sudah banyak diterapkan, karena big data itu mempunyai manfaat, yaitu mengidentifikasi masalah bisnis, lalu salah satunya adalah sebagai decision support system atau sistem penunjang keputusan dalam bisnis, terutama bisnis digital. Kemudian big data ini bisa membantu untuk mengidentifikasi anomali bisnis yang tidak stabil, lalu menghemat waktu, biaya, dan meningkatkan performa kinerja produk digital yang ada dalam perusahaan. Lalu, penerapan teknologi dalam bisnis sudah banyak dibuktikan oleh masyarakat. Salah satunya yang sudah dilakukan riset oleh Balitbank SDM dan Kominfo.id bahwa ternyata media sosial dengan jumlah 81,73% itu digunakan untuk aspek bisnis. Selain untuk berkomunikasi ya, termasuk juga instant messaging yang jumlahnya adalah 73,71%, itu sudah dimanfaatkan untuk berbisnis juga oleh masyarakat Indonesia. Sehingga membuat atau membuka peluang bagi Orami sebagai perusahaan e-commerce untuk mengembangkan sayap bisnis di e-commerce menjadi lebih terbuka lagi karena tingkat konsumsi teknologi di Indonesia ini sangat tinggi. Lalu, apa sih ancamannya? Nah, semakin tinggi perkembangan teknologi, ternyata banyak dimanfaatkan untuk tindak kriminal seperti penipuan. Hal ini bisa berdampak pada Orami dong pastinya, di mana Orami ini kan situs e-commerce dan mindset atau pandangan seseorang terhadap e-commerce yang banyak melakukan fraud atau penipuan, itu bisa jadi nanti dipandang sama rata. Sehingga Orami ini juga bisa terancam apabila terus terjadi penipuan melalui situs e-commerce dan Orami ini bisa terjadi kehilangan kepercayaan oleh masyarakat luas. Padahal Orami sendiri belum tentu melakukan penipuan, begitu. Lalu apa sih implikasi bisnisnya? Nah, dengan melakukan peningkatan keamanan dan kenyamanan di web app dan mobile app Orami akan memberikan nilai tambah untuk menarik pengguna maupun pengguna yang berbelanja di platform online tersebut. Menjamin data pribadi yang aman melalui update berkala sistem menjadi nilai tambah juga. Lalu, di lingkungan alam, kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki panorama yang indah, alam yang indah. Kemudian lingkungan-lingkungan yang sebenarnya bersih, sehingga Indonesia ini bisa dibilang sebagai paru-parunya dunia. Namun, kita tahu bahwa banyak isu sampah plastik yang ada di Indonesia, yang tersebar dan tidak bisa membusuk. Nah, ini isu-isu sampah plastik ini merupakan salah satu sumber pencemaran lingkungan. Kemudian, sampah plastik ini juga memiliki karakter tidak bisa terurai atau bisa terurai namun membutuhkan waktu yang sangat lama. Sehingga ini sangat mempengaruhi lingkungan alam yang ada di Indonesia. Terus, yang lebih menjadi perhatian adalah bahwa ternyata masih banyak e-commerce atau platform belanja online yang melakukan pengemasan menggunakan plastik dan ini ketika produk sudah sampai di rumah pembeli dan tidak dipakai nih pengemasannya dia akan terbuang. Nah, ketika terbuang
dengan percuma, plastik ini itu tidak bisa membusuk. Otomatis dia akan berpengaruh kepada lingkungan kita. Lingkungan menjadi tercemar, kemudian tanah menjadi tidak subur, karena kan organisme tidak bisa menguraikan plastik. Bisa pun butuh waktu yang sangat lama. Sehingga ini bisa menjadi ancaman, bisa menjadi ancaman perusahaan e-commerce, termasuk Orami. Jika tidak melakukan pembenahan, maka Orami dan perusahaan e-commerce itu dan e-commerce yang lain, tapi ini kita fokus pada Orami ya. Orami sendiri bisa dianggap melanggar kelestarian lingkungan dan melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lalu apa sih peluang Orami terkait lingkungan alam ini? Nah, sebenarnya Orami ini masih berpeluang ya, masih berpeluang untuk melakukan pembenahan menuju ke pengemasan yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan kertas daur ulang untuk pengemasan produk. Nah, pada tahun 2017 sebenarnya Indonesia sudah mengalami perkembangan yang baik, di mana sampah yang menumpuk itu sudah sampah organik, di mana sampah tersebut adalah sampah yang mudah membusuk. Nah, sehingga ini adalah perkembangan dari Indonesia bahwa masyarakat itu sadar akan lingkungan. Lalu apa sih implikasi bisnis Orami terhadap lingkungan alam? Bahwa Orami bisa mengelola komunitas melalui gerakan peduli lingkungan yang terutama ibu-ibu ya, karena yang disasar Orami ini adalah tema parenting dan sebagian besar adalah wanita. Lalu Orami ini bisa menggunakan kemasan dari box kertas yang sifatnya adalah bisa didaur ulang untuk membantu menjaga lingkungan karena sampah yang tidak bisa membusuk. Lalu lingkungan pemerintahan. Nah, di sini pemerintahan memang memiliki wewenang yang sangat kuat. Selain wewenang yang kuat juga sebagai regulator dan juga entitas yang sangat kuat terhadap beberapa aspek bisnis. Nah, dan dalam menjalankan misi dan visinya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia, pemerintah ini banyak melakukan strategi seperti membangun pengetahuan, penyebaran pengetahuan, subsidi, mobilisasi, pengarahan inovasi, dan juga penetapan standar. Nah, di sini sebenarnya pemerintah itu juga sadar bahwa e-commerce itu memiliki peran penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia. Sehingga pemerintah juga membuat roadmap e-commerce 2017 sampai tahun 2019 atau lebih dikenal dengan Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik atau SPNB tahun 2017 sampai tahun 2019, dan roadmap itu dalam bentuk Perpres ya, dalam bentuk Perpres nomor 74 tahun 2017. Lalu apa sih eh, peran atau di lingkungan pemerintahan ini terhadap peluang Orami sebagai perusahaan e-commerce? Nah, sebagai regulator, pemerintah sudah sudah mempersilahkan pelaku bisnis e-commerce untuk mengembangkan bisnisnya. Sehingga ini peluang sekali buat Orami untuk mengembangkan bisnisnya ya, dalam membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia asalkan mematuhi kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Lalu apa nih yang menjadi ancaman Orami terkait kebijakan ya di lingkungan pemerintahan? Nah, kita tahu ini sebuah masalah klasik di mana walaupun pemerintah itu sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan tentang perdagangan elektronik, tapi tetap saja e-commerce masih dijadikan ajang untuk tindak kriminal penipuan. Sehingga platform ini ya bisa dibilang sebagian merugikan pihak konsumen ya, merugikan pihak-pihak konsumen. Sehingga ini berdampak pada Orami. Takutnya Orami menjadi sasaran beberapa pihak yang merasa dirugikan bahwa Orami itu merupakan e-commerce atau platform belanja online yang tidak dipercaya, sehingga pengunjung yang datang itu akan terpengaruh, sehingga pengunjung yang datang itu yang tadinya ingin berbelanja, sehingga menurunkan niatnya untuk berbelanja di Orami, dan ini bisa menjadi ancaman. Terus apa sih implikasi bisnis lingkungan pemerintahan terhadap proses bisnis Orami? Nah, di sini dengan Orami mengikuti kebijakan pemerintah, Orami bisa terus mengembangkan platform belanja digitalnya menjadi lebih nyaman dan aman untuk pengguna. Nah, dari 9 faktor-faktor lingkungan bisnis tersebut, faktor-faktor eksternal lingkungan bisnis yang mempengaruhi
proses bisnis Orami, ternyata bisa dari kesimpulan bahwa Orami Indonesia itu sebenarnya masih memiliki kesempatan besar dalam mengembangkan bisnis e-commerce berbagai aspek dengan tetap memperhatikan peraturan dan undang-undang yang berlaku. Kemudian, pelaku perusahaan teknologi yang fokus pada e-commerce, salah satunya adalah Orami Indonesia, perlu sekali melakukan pemeliharaan agar pengguna aplikasi bisa nyaman dalam melakukan transaksi elektronik yang merujuk pada aturan perundang-undangan terkait transaksi elektronik. Nah, Orami bisa melakukan terobosan ini biar Orami ini bisa terus berkelanjutan. Lalu juga yang ketiga disebutkan bahwa Orami melalui program parentingnya bisa menjadi salah satu keunggulan dan kompetitif ini untuk Orami dalam eksistensi dan sustainability-nya untuk menyelaraskan kehidupan sosial dan berbudaya yang berdampingan dengan teknologi yang sifatnya tidak ada batas atau sekat. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa Orami ini berpeluang besar untuk terus mengembangkan bisnis e-commerce di Indonesia. Baik teman-teman, itu adalah penjelasan tentang analisis faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja bisnis perusahaan e-commerce Orami Indonesia. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.